Polisi lalu lintas dari Dirlantas Polda Sulawesi Selatan menangkap sopir ambulan yang melaju ugal-ugalan dengan membunyikan sirine. Pasalnya, sang supir sempat mengaku membawa pasien kritis. Sementara saat diperiksa, ambulan membawa 1 unit motor bodong. Kendaraan ambulans menggunakan rotator dan membunyikan sirine. Ternyata kondisi di dalam bukan pasien yang dimuat. Anggota Polantas Dirlantas Polda Sulawesi Selatan ini terkejut saat memeriksa kabin ambulans yang berisi 1 unit sepeda motor. Pasalnya, saat berhasil diberhentikan petugas, sopir ambulans mengaku melaju kencang karena membawa pasien kritis. Sang sopir bahkan nyaris menabrak kendaraan lain saat menerobos jalan dengan menyalakan sirine rotator. Saat diperiksa, motor yang dibawa dari Kabupaten Pangkep menuju Makassar ini tidak memiliki surat-surat alias bodong. Polisi juga menemukan fakta jika mobil ambulans menunggak pajak kendaraan selama 5 tahun. Sopir ambulans beserta kendaraannya ditahan sementara di kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan untuk dimintai keterangan dan pemberian sanksi tilang. Kemudian kendaraan sepeda motor yang Honda Beat warna hitam yang diangkut oleh ambulans sampai hari ini juga masih diberi kesempatan kepada pemiliknya untuk mendatangkan surat-suratnya, baik itu STNK maupun BPKB-nya. Dan kendaraan sekarang ambulans dengan kendaraan sepeda motor yang diangkut dalam ambulans masih sementara diamankan di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. Petugas mengimbau kepada para sopir ambulans untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat dengan tidak membunyikan sirine bila tidak dalam keadaan darurat. Supir bus antar kota antar provinsi di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara terlibat tabrak lari di jalan lintas Sumatera. Bus kabur dengan meninggalkan korban yang tergeletak di tengah jalan. Warga kampung Bedage, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara terkejut dengan aksi tabrak lari yang dilakukan sopir bus di jalan lintas Sumatera. Pak, udah Pak, biar aja Mak. Pelaku meninggalkan korban yang terhempas dari motornya di tengah jalan. La ilaha illallah. Korban kemudian ditolong warga sekitar, sementara sopir bus berhasil kabur dari kejaran warga lainnya. Kecelakaan terjadi saat bus melaju kencang dari arah Pekanbaru menuju Medan. Saat di jalan raya kampung Bedage, bus bertemu dengan 2 pria yang berboncengan dengan sepeda motor dan menyerempetnya. Hondanya dari Jalan Kalapane, busnya dari arah Pekanbaru. Jadi pas Hondanya lewat diserempet sama ALS kencang gitu. Apa aja, lewat aja. Diduga tabrak lari gitu? Ya gitulah, nggak ada kok sehingga nggak ada apa-apa. Dilihat sampai arah titik Merbong nggak ada dapat busnya. Pihak Satlantas Polsekta Kota Pinang belum memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Supir angkot di Padang, Sumatera Barat kabur setelah menabrak pengendara motor akibat mengemudi dengan ugal-ugalan. Seorang korban tewas, sementara lainnya luka-luka. Sebuah angkot jurusan Siti Bapasaraya menabrak 2 pengendara sepeda motor yang ada di depannya. Kendaraan umum yang melaju kencang menabrak korban terekam kamera pengawas. Akibat kecelakaan, 1 orang pengendara sepeda motor tewas terlindas mobil angkot. Korban tewas diketahui seorang guru berinisial ES 37 tahun. Sementara korban lain berinisial MA alami luka berat dan dibawa ke Rumah Sakit M Jamil Padang. Ini dari arah selatan, dari arah Alai menuju arah Simpang Tinju. Sampai di TKP tertabrak, jadi mobil angkot ini menabrak motor Honda Beat dan motor Yamaha Sion, di mana mereka jalurnya searah. Ada korban jiwa mana? Untuk korban jiwa ada 1 meninggal dunia, kemudian 1. Pasca kecelakaan, sopir angkot berinisial RN melarikan diri dan meninggalkan kendaraannya di lokasi kejadian. Pihak kepolisian Polresta Padang masih memburu sopir angkot tersebut. Di Cirebon, Jawa Barat, seorang pengemudi mobil dihakimi massa karena menabrak 2 pengendara sepeda motor dan nyaris menabrak warga. Pengemudi yang diduga dalam pengaruh alkohol sempat kabur sebelum berhasil ditangkap polisi.
Terus, pepet. Terus. Aksi kejar-kejaran antara pemobil yang menabrak sepeda motor dengan warga terjadi di kawasan Cirebon, Jawa Barat sempat viral di media sosial. Pelaku yang panik terus melaju kendaraannya secara zigzag dan menabrak sepeda motor. Kendaraan pelaku berinisial RNM ini terhenti setelah terjebak kemacetan di Simpang Kedawang, Cirebon. Warga yang sudah kesal menangkap pelaku dan menghakiminya. Beruntung petugas kepolisian dari sektor Kedawang dan Satlantas Polres Cirebon Kota segera datang dan mengamankan pelaku dari amukan massa. Menurut polisi, pengemudi minibus ini diduga dalam kondisi pengaruh alkohol. Dan untuk sekarang penanganan sedang kita lakukan penyelidikan di Satlantas Polres Cirebon Kota. Untuk di dalam mobil itu ada berapa orang, Dan? Untuk di dalam mobil itu ada 1 orang. 1 orang. Ini informasinya dalam pengaruh alkohol, Komandan? Ya, informasi awal setelah kita lakukan interogasi, pengendara minibus tersebut dalam kondisi pengaruh alkohol. Pelaku maupun korban tabrak lari jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Permata Cirebon. Sementara kendaraan pelaku dan sepeda motor warga dibawa ke Polres Cirebon. Satu truk box bermuatan es krim dibawa kabur pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa di Ternate, Maluku Utara. Pelaku mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sejumlah pengendara. Truk baru terhenti usai menabrak pembatas jalan. Inilah video amatir saat Abdurrahman yang diduga orang dengan gangguan jiwa dievakuasi dari bodi truk box yang ringsek di kawasan Bandara Sultan Babullah, Ternate, Maluku Utara. Meski kondisi truk rusak parah, namun Abdurrahman tidak terluka. Namun karena ulahnya yang melarikan truk bermuatan es krim tersebut, dirinya sempat menjadi sasaran amarah supir dan kernet truk. Sebelumnya, pelaku membawa kabur truk box yang ditinggal supir dan kernet saat menurunkan muatan di sebuah minimarket di kawasan Sabia, Kota Ternate Utara. Supir yang berusaha mengejar dengan motor gagal lantaran pelaku mengendara dengan kecepatan tinggi. Pelaku sempat menabrak pengendara lain, termasuk angkutan kota di sepanjang jalan yang dilaluinya dan baru terhenti ketika menabrak pembatas jalan di Bandara Sultan Babullah. Mobil box yang ringsek dan beberapa kendaraan yang ditabrak pelaku kini berada di unit lalu lintas Polres Ternate. Diduga pelaku bisa mengendara namun tidak bisa menguasai laju kendaraannya. Gimana pemberitaan kalau yang bersangkutan gangguan jiwa atau sebagainya, kami belum bisa menyatakan itu iya atau tidak, karena kami harus meminta pemeriksaan ahli terlebih dahulu, ahli maupun psikolog, sehingga yang menyatakan bahwasannya yang bersangkutan benar mengalami gangguan kejiwaan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 2 pengendara motor terluka. Jika pelaku dipastikan bukan orang dengan gangguan jiwa, proses hukum akibat perbuatannya akan berlanjut. Seorang dosen di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran amukan sejumlah pengantar jenazah. 3 orang yang menganiaya langsung ditetapkan menjadi tersangka. Polsek Talo, Makassar, Sulawesi Selatan menetapkan 3 pengantar jenazah sebagai tersangka pengeroyokan dosen dan perusakan mobil yang terjadi di Jalan Sunu, Kota Makassar. Tiga tersangka yang masih satu keluarga ini terbukti terlibat langsung saat menganiaya dan merusak mobil korban yang dianggap mengganggu perjalanan rombongan jenazah nenek mereka ke tempat pemakaman umum. Polisi masih memburu 1 pelaku lain dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Ini mengingat dari rekaman video amatir dan CCTV, lebih dari 5 orang yang menganiaya dan merusak mobil korban. Polisi menyita 1 bendera putih yang digunakan saat mengantar jenazah sebagai barang bukti dan juga mempertanggungjawabkan perbuatannya. 3 tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Pada saat yang bersangkutan melihat rombongan pengantar jenazah, serta-merta meminggirkan kendaraannya. Namun pada saat terpinggirkan, rombongan pengantar jenazah ini tetap menghampiri korban. Kemudian ada beberapa dari mereka menendang mobilnya korban, kemudian memukuli
sehingga terjadilah penganiayaan dan perusakan di Jalan Sunu tersebut. Sebelumnya, seorang pengendara mobil yang merupakan dosen di ATIM Makassar menjadi korban penganiayaan rombongan pengantar jenazah dan mobilnya dirusak di Jalan Sunu, Kota Makassar. Akibat penganiayaan tersebut, korban terluka di wajah. Dicurigai saat berpura-pura ingin membantu nasabah, pelaku ganjal ATM dibekuk warga. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.